benar, ciri-ciri. Apalagi ada yang tahu? Nggak ada ya? Berarti Ibu lanjutkan supaya kita lebih paham lagi. Nah, di bab 1 ini kita membahas tentang identitas. Nah, dengan tema diri sendiri. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian identitas. Nah, kita harus tahu nih pengertian identitas. Yang kedua, identitas diri. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, kita harus mengenal diri kita sendiri. Nah, selanjutnya identitas keluarga. Nah, kita harus tahu juga identitas keluarga kita sendiri. Nah, lanjut. Selanjutnya kita akan belajar tentang identitas kerabat. Nah, kerabat itu nanti akan kita lebih lanjut lagi mempelajarinya ya. Nah, untuk hari ini, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang pengertian identitas dan identitas diri. Nah, untuk identitas keluarga dan identitas kerabat akan kita lanjutkan di pembelajaran minggu depan ya anak-anak. Oke anak-anak, Ibu lanjut. Pada identitas kita akan belajar tentang nama dan alamat. Selanjutnya perkenalan. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau nanya ke anak-anak, siapa yang mau memperkenalkan dirinya berdasarkan nama dan alamat? Ayo Melati, silakan. Perkenalkan, nama saya Melati. Alamat Jalan Bangka, RT 1, Kabupaten Tabanan. Bagus. Tepuk tangan untuk Melati. Nah, tadi sudah perwakilan teman kita Melati memperkenalkan dirinya dan alamatnya ya. Nah, itu sudah contoh yang baik dalam perkenalan diri. Nah, tapi identitas tadi itu berdasarkan nama dan alamat. Tadi sudah tertera, namanya Melati, alamatnya Jalan Bangka. Nah, berarti sudah memenuhi. Nah, untuk lebih lanjutnya, Ibu akan menambahkan lagi nih materi untuk pembelajaran kita ya. Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu identitas diri sendiri dan keluarga. Nah, anak-anak, di sini Ibu tampilkan foto atau gambar. Nah, ini gambarnya tentang apa menurut anak-anak? Ada apa aja yang ada di foto? Dan anak-anak keluarga. Nah, benar, ini merupakan hari pertama masuk sekolah. Nah, ada anak murid, ada ibu guru, ada kursi, ada meja, ada buku, ada pensil. Nah, jadi waktu kapan sih kita memperkenalkan diri? Nah, di sini kita memperkenalkan diri pada saat hari pertama masuk sekolah. Benar. Nah, ini kita baca bersama di papan tulis ya. Yuk, 1, 2, 3. Ami masuk sekolah dasar. Ami duduk di kelas 1. Ami mempunyai teman baru. Mereka berkenalan. Mereka menyebutkan nama. Nama merupakan identitas. Nah, beri tepuk tangan untuk semuanya. Yeay. Karena anak-anak sudah bisa membaca teks hari ini. Nah, Ibu salut karena kalian anak kelas 1 sudah bisa membaca dengan lancar ya.
Nah, selanjutnya, yuk anak-anak kita lihat gambar yang sudah ibu tempelkan di papan tulis ini. Nah, anak-anak bisa memperhatikan nggak apa aja yang ada di gambar ini? Gambar baju seragam. Nah, ini adalah gambar anak sekolah. Nah, perhatikan ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya matanya besar, matanya belok, hidungnya mancung, mulutnya kecil, rambutnya lurus. Nah, ada juga rambutnya bergelombang. Nah, ada juga yang badannya kurus, ada juga yang badannya gendut. Nah, itu semua merupakan ciri-ciri atau identitas pada diri orang lain. Nah, coba amati foto tadi kan sudah diamati. Nah, ciri-cirinya. Nah, kita fokus ke Ami ya, yang cewek, foto cewek. Nah, di sini ciri-ciri Ami sebagai berikut. Nah, berdasarkan textbook yang anak-anak punya ya. Nomor 1, rambutnya lurus. Nah, Ami punya rambut yang lurus. Yang kedua, matanya lebar. Matanya besar enggak? Besar. Nah, selanjutnya yang ketiga, mukanya bulat enggak? Bulat. Nah, mukanya bulat. Nah, berarti sesuai dengan ciri-cirinya. Yang keempat, kulitnya putih. Nah, selanjutnya yang terakhir, alisnya tebal. Nah, berarti anak-anak sudah bisa mengidentifikasi bentuk atau ciri khas dari teman kita yang ada di textbook, yaitu Ami dengan benar. Oke? Ibu anggap anak-anak sudah paham ya. Tapi kalau misalnya anak-anak ada yang ingin ditanyakan, tanyakan langsung saja ya. Supaya kita lebih memahami pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita identifikasi ya berdasarkan yang sudah kita lakukan. Tadi kita mengenal ciri-ciri khusus oleh teman kita yang ada di textbook, yaitu Ami, ciri-ciri Ami. Nah, jadi kita bisa tahu nih, ternyata ciri-ciri khusus seseorang dapat dilihat dari yang pertama, anggota tubuh, benar. Yang kedua, suara, benar. Yang ketiga, daerah asalnya atau alamatnya. Nah, sekarang coba amati teman sebangkumu. Nah, sebutkan ciri-ciri temanmu. Nah, ayo, siapa yang mau menunjukkan ciri-ciri teman sebangkunya atau teman di sampingnya? Nah, ayo, Edo. Rambut lurus. Rambutnya lurus, benar. Terus apa lagi? Badannya gendut. Berisi. Nah, selanjutnya Matanya belok. Nah, matanya belok atau matanya besar. Selanjutnya hidungnya mancung. Nah, terus Alisnya tebal. nah, benar, alisnya tebal. Nah, kan tadi Melati sudah menjelaskan ciri atau identitas dari Edo. Nah, sekarang Ibu minta Edo untuk menjelaskan identitas dari rambutnya bergelombang. Terus hidungnya mancung. Terus apa lagi? Sawo matang, benar. Terus alisnya tebal, benar. Terus selanjutnya matanya sipit. Nah, bagus ya. Udah, tepuk tangan untuk Edo. Sudah menjelaskan identitas dari Melati. Nah, di sini anak-anak sudah mengerti dan paham ya? Paham.
bagus. Nah, berarti anak-anak sudah tahu. Nah, baik anak-anak, di sini sudah Ibu tempelkan materi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita kan tadi sudah belajar tentang apa itu identitas dan bagaimana kita mengidentifikasi dari identitas orang lain. Nah, yang bukan diri kita atau teman sebangku kita, orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita belajar tentang identitas di diri. Nah, apa itu identitas diri? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak tahu, Ibu lanjutkan ya. Nah, identitas diri adalah kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian yang merupakan semua aspek konsep diri sebagai kesatuan yang utuh. Nah, berarti di identitas diri ini kita bisa menilai diri kita sendiri berdasarkan penilaian kita sendiri. Nah, di sini ada gambar nih Ibu tampilkan. Nah, coba anak-anak lihat gambar di depan di di papan tulis. Nah, Ami sedang apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Oh, benar. Ani sedang bersalaman dengan seseorang atau teman sebaliknya. Nah, di sini yuk kita sama-sama membaca teks yang ada di buku teks ya, yang sudah Ibu tuliskan Ibu tempelkan di papan tulis. Nah, coba kita sama-sama membaca bersama dengan nyaring dan keras. 1, 2, 3. Ami ingin memperbanyak teman. Ami rajin berkenalan. Ami berkenalan dengan teman-teman. Yuk, beri tepuk tangan untuk itu semua. Wah, anak-anak Ibu semuanya sudah pintar, bisa membaca dengan nyaring dan lantang. Nah, berarti di gambar di sini Ami sedang berkenalan. Nah, dia berkenalan dengan teman-temannya. Lanjut ya, bagaimana cara kita berkenalan yang baik? Nah, kita harus tahu ya caranya. Nah, yang pertama, cara berkenalan yang bisa anak-anak lihat juga di buku teks nanti. Yang pertama itu nama diri. Nah, dalam perkenalan itu harus ada tertutup nama kita sendiri. Nah, yang kedua hobi dan kesukaan. Nah, nanti dalam perkenalan kita bisa menyebutkan hobi dan kesenangan kita. Yang ketiga daerah asal. Nah, daerah asal kita perkenalkan. Oh, saya berasal dari Tabalong. Oh, saya berasal dari Atapura dan seterusnya. Yang keempat anggota keluarga. Yang kelima cita-cita atau harapan. Nah, cita-cita dan harapan ini waktu perkenalan bisa anak-anak beritahu. Oh, cita-cita saya mau jadi guru. Nah, cita-cita saya mau jadi polisi. Nah, cita-cita saya mau jadi tentara dan seterusnya. Nah, baik, untuk pengenalan ini Ibu minta perwakilan. Nah, untuk nanti Ibu minta perwakilan ya. Untuk perkenalkan berdasarkan yang sudah kita pelajari, harus ada nama, hobi, kesukaan, daerah asal, anggota keluarga, dan ciri-ciri atau harapan. Nah, anggota keluarga ini bisa memperkenalkannya begini. Halo, nama saya Nani misalnya. Hobi saya membaca. Saya suka berada di tempat yang sepi. Habis itu
saya berasal dari Tanjung. Habis itu anggota keluarga saya memiliki dua orang tua, ibu, ayah, dan 3 orang saudara. Nah, habis itu cita-cita atau harapannya, nah saya memiliki cita-cita untuk menjadi guru. Nah, misalnya seperti itu. Nah, Ibu minta melatih, nah untuk mencontohkan berdasarkan yang sudah kita pelajari untuk dalam perkenalan ini. Maka Perkenalkan, nama saya Melati. Hobi saya suka menyanyi. suka menyanyi terus. Daerah asal saya itu Muara Uya. Saya punya saudara ada 3. Kemudian cita-cita saya ingin menjadi guru. Wah, bagus. Bagus karena melatih. Wah, perkenalannya sangat lengkap ya. Nah, itulah contoh perkenalan yang baik dan benar. Menyebut nama, hobi, alamat, habis itu berapa bersaudara, dan cita-cita. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah menuliskan identitas diri kalian berdasarkan apa yang sudah Ibu sebutkan. Harus ada nama, hobi, daerah asal, anggota keluarga, dan cita-cita dan harapan. Nah, sekarang Ibu minta satu-satu membacakan hasil dari tulisan kalian ya. Dari Edo, coba. Nama Indo, alamat Jalan Bangka, Kecamatan Mulia, hobi jalan-jalan, asal Banjarbaru, ikan hidup dari tanah peternak ayam. Tepuk tangan untuk Edo. Nah, bagus. Berarti cita-cita Edo mau jadi peternak ayam ya. Semoga sukses ke depannya. Selanjutnya Mawar membacakan biodatanya. Nama Melati, alamat Jalan Bangka, RT 1 Merauke, Kabupaten Jepara. Hobi menyanyi, asal daerah Kalimantan, cita-cita jadi guru. Wah, beri tepuk tangan untuk Mawar. Nah, cita-citanya mau jadi guru ya. Semoga bisa cita-citanya tercapai ya. Selanjutnya silakan Yasi membacakan. Nama Yofi, alamat Jalan Bangkar, Marauya. Hobi olahraga, asal Banjarbaru, cita jadi atletik. Terkenal. Oke, beri tepuk tangan. Nah, bagus cita-cita kalian semua. Semoga Ibu doakan semoga semua ini cita-citanya terkabul ya. Nah, selanjutnya kita berada di penugasan. Nah, nanti anak-anak ada PR nih dari Ibu. Ada 2 PR. Yang pertama tugasnya berdiskusilah dengan kedua orang tuamu. Nah, ini nanti di rumah ya. Tanyakan manfaat mengetahui identitas orang lain. Nah, jadi nanti anak-anak bisa menggambar tabel ini di rumah dan tulis. Minta orang tua membantu. Alasan apa aja sih yang kita perlukan untuk mengenal orang lain. Nah, selanjutnya tugas kedua yaitu berdiri di depan cermin. Nah, ini kalian melihat diri kalian di depan cermin. Nah, habis itu lihatlah dengan cermat ciri-ciri pada tubuh anak-anak sekalian. Nah, habis itu buat tabel juga di dalam buku PR kalian dan tulis apa saja sih ciri-ciri khusus dari diri kalian. Kan tadi kita sudah belajar dari ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh Ani, yang berupa rambut lurus, mata lebar, muka bulat, kulit putih, alis tebal. Nah, sekarang nanti Ibu minta PR-nya kalian
mengenal diri kalian bagaimana. Nah, kalian deskripsikan bagaimana tubuh kalian. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Iya, silakan. kalau misalnya bentuk tubuh yang tinggi pendek itu tidak termasuk itu. Bisa. Soalnya di situ kan Ini contohnya anak nanti tinggi badan, suaranya merdu atau suaranya bagus, melengking atau nyaring, itu bisa anak-anak tambahkan. Kabelnya bisa cuma 5 buah atau bisa 10. Kalau anak-anak bisa menemukan lebih banyak lagi, itu lebih bagus lah. Nah, oke, ada yang ditanyakan lagi? Oh, tidak ada. Baik, sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini tentang pengertian identitas dan identitas diri. Nah, dengan tema diri sendiri. Nah, sekarang apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? pengertian. Nah, kita belajar tentang pengertian identitas. Nah, setiap orang memiliki identitas. Nah, jadinya ibu punya identitas, Melati punya, Edo punya, Yosi punya, semuanya punya identitas. Nah, identitas setiap orang itu berbeda-beda. Nah, identitas adalah ciri khusus. Nah, apa sih ciri-ciri khusus? Nah, ciri-ciri khusus tadi yang sudah kita pelajari dari seseorang itu dapat kita lihat pertama dari mana? Dari anggota tubuhnya, ya kan? Yang kedua suara, yang ketiga daerah asal. Nah, tadi ciri-ciri khusus yang kita pelajari di buku teks yaitu ciri-ciri khusus AMI. Nah, tadi kan ada yang rambutnya lurus, ciri khususnya AMI, matanya lebar, mukanya bulat, kulitnya putih, alisnya tebal. Nah, itu merupakan ciri khusus dari tubuh AMI yang bisa kita mengenalinya. Nah, selanjutnya kita belajar. Oh, tadi kan identitas itu ada nama dan alamat. Nah, sekarang identitas itu juga menjadi bahan untuk kita berkenalan dengan orang lain. Nah, di dalam identitas diri ada kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari observasi atau melihat secara langsung dan penilaian. Nah, jadi kita disuruh menilai, membandingkan. Nah, yang merupakan semua aspek konsep diri sebagai kesatuan yang utuh. Jadi kita melihat segala sesuatu tuh kita bisa menilai, oh ini katanya bulat, oh ini katanya sempit. Nah, begitu. Jadi anak-anak harus bisa membedakan ya. Nah, selanjutnya kan tadi sudah nih tentang identitas. Sekarang bagaimana cara berkenalan dengan baik. Nah, yang pertama dalam berkenalan yang baik itu harus memasukkan nama diri, habis itu hobi dan kesukaan. Yang ketiga daerah asal. Nah, harus ada menyebutkan daerah asal. Yang keempat anggota keluarga. Nah, yang kelima cita-cita atau harapan. Nah, jadi dalam berkenalan nih seperti foto yang atau gambar yang ibu tampilkan ini, dalam berkenalan itu kita harus memperkenalkan identitas diri kita kepada orang lain agar orang lain bisa mengenali diri kita dengan baik. Oke, sekian. Nah, anak-anak sudah paham semuanya kan? Ya. Oke, bagus. Ibu senang sekali anak-anak semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini tentang pengertian identitas dan
identitas kerabat ya. Oke anak-anak, baik? Bilang baik Bu. 1, 2, 3. Bagaimana anak-anak? Semuanya? Oke, bagus. Nah, kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang agar pembelajaran kita lebih bermanfaat, kita meminta teman kita kembali melatih untuk memimpin dan doa penutup dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Pertama mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, amin. Nah, selesai. Nah, semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita berada di mana aja, di rumah, di lingkungan, dimanapun ya. Dan selalu ingat untuk menjaga jarak.